Perawatan diri pada lansia merupakan cara memelihara kebersihan dan kesehatan diri pada lansia yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman serta meningkatkan kepercayaan atau penampilan diri pada lansia. Dalam melakukan perawatan diri, hendaknya caregiver atau yang membantu melakukan perawatan diri memerhatikan aspek-aspek berikut. Pertama, tidak terburu-buru. Kedua, memperhatikan aspek keamanan. Ketiga, memandirikan lansia. Dan keempat, mengkomunikasikan setiap tindakan yang dilakukan kepada lansia. Tutorial perawatan kebersihan diri pada lansia. Sebelum melakukan perawatan kebersihan diri pada lansia, ada baiknya kita mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, yaitu sabun yang mengandung pelembab atau sabun bayi. Hindari penggunaan sabun antiseptik, sampo bayi, krim atau lotion pelembab, sikat dan pasta gigi, baskom atau tempat air 2 buah, 1 untuk kontak dengan sabun atau sampo dan 1 lainnya untuk membilas, waslap atau handuk kecil minimal 2 buah, 1 untuk kontak dengan sabun atau sampo dan 1 untuk membilas, handuk besar 2 buah, 1 untuk mengeringkan dan 1 untuk menutup area yang belum dibersihkan, kasa, tisu wajah, sisir, gunting kuku, deodoran bila perlu, penutup kepala jika dibutuhkan, alas mandi anti air apabila lansia tidak dapat beranjak dari tempat tidur, handuk kecil jika dibutuhkan, sampiran atau penghalang apabila lansia tidak sendirian dalam satu ruangan, sprei pengganti apabila lansia dimandikan di tempat tidur, bak atau keranjang untuk baju kotor, kantong sampah. Untuk membantu lansia merawat diri, gunakan air hangat. Air terlalu dingin dan terlalu panas dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan masalah kesehatan kulit. Ajak atau beri semangat pada lansia untuk dapat turut berpartisipasi dalam kesehatan diri. Tutorial melakukan perawatan kulit atau mandi. Cara memandikan di tempat tidur adalah sebagai berikut. Atur peralatan sesuai dengan urutan pemakaian. Bantu lansia menggeser badannya ke tempat tidur. Angkat sedikit bagian kepala tempat tidur dan singkirkan semua bantal yang ada. Bersihkan muka, telinga, dan leher. Pada waktu membersihkan mata, gosok dari bagian dalam ke arah luar menggunakan waslap atau handuk kecil yang terpisah untuk masing-masing mata. Atau, jika tidak ada, bilas terlebih dahulu waslap atau handuk kecil sebelum digunakan untuk mengusap bagian mata lainnya. Bersihkan dan keringkan lengan, ketiak, dan tangan menggunakan handuk kering. Dahulukan sisi yang jauh dari caregiver. Bersihkan dada dan perut termasuk daerah paha, tekuk lutut, dan bersihkan tungkai bawah dengan sabun berpelembab dan waslap basah. Kemudian keringkan dengan handuk kering. Untuk membersihkan kaki dan sela-sela jari kaki, gunakan waslap basah, atau untuk lansia yang masih bisa duduk, kaki dimasukkan ke dalam baskom dengan hati-hati, kemudian kaki dibersihkan dan dikeringkan dengan handuk kering. Miringkan lansia dan geser ke tepi tempat tidur. Letakkan handuk di sisi punggung dan buka selimut mandi hingga punggung terbuka. Bersihkan tengkuk, bahu, punggung, pantat, dan bagian atas paha. Telentangkan kembali. Bersihkan daerah kemaluan. Jika lansia dapat melakukan sendiri, sediakan air, sabun, dan handuk di tempat yang mudah dijangkau. Setelah selesai dimandikan dan dikeringkan, oleskan krim atau lotion pelembab ke seluruh tubuh. Tunggu beberapa saat, kemudian bantu mengenakan pakaian kembali. Sisir rambut dan rapihkan tempat tidur. Ajaklah lansia bekerja sama pada setiap tahapan sesuai dengan kondisinya. Pada saat mandi, perlu diperhatikan, hindari penggunaan air panas untuk mandi, cukup suam-suam kuku. Gunakan sabun yang berpelembab dan tanpa parfum. Disarankan mandi tidak terlalu lama. Hindari penggunaan bedak karena dapat membuat kulit bertambah kering.
Tutorial perawatan rambut. Cara mencuci rambut di tempat tidur adalah sebagai berikut. Posisikan kepala lansia berada pada sisi atas atau pinggir tempat tidur. Ganjal bagian bawah bahu lansia dengan bantal. Gulung perlak anti air membentuk setengah lingkaran dengan ujung menjuntai ke ember yang telah disiapkan di sisi tempat tidur. Tempatkan gulungan perlak di bawah leher lansia. Tahap mencuci rambut. Sisirlah rambut terlebih dahulu. Keramas dengan menggunakan air hangat dan sampo bayi. Pijit-pijit secara lembut kepala dengan jari-jari tangan pada saat meratakan sampo. Bilas dan keringkan rambut secepat mungkin dengan handuk kering. Sisir rambut dengan rapi. Jika lansia menggunakan penutup kepala, pastikan rambut sudah kering sebelum menggunakan penutup kepala. Tutorial perawatan mata. Gunakan handuk kecil yang telah dibasahi air hangat suam-suam kuku untuk menyeka atau mengusap mata dari bagian dalam ke arah luar. Kemudian keringkan menggunakan handuk kering. Apabila terjadi iritasi atau infeksi, segera konsultasikan pada tenaga kesehatan. Bagi lansia yang menggunakan kacamata perlu dirawat dengan cara bersihkan kacamata dengan air hangat suam-suam kuku dan kain lembut agar tidak meninggalkan noda air. Bersihkan rangka kacamata yang kotor karena keringat, rambut, debu, dan lain-lain. Keringkan kacamata dengan kain lembut yang bersih dan lunak. Tutorial perawatan telinga. Bersihkan bagian terluar telinga, daun telinga dengan air hangat. Keringkan dengan handuk bersih dan lembut agar tidak melukai kulit. Jangan membersihkan telinga dengan peniti atau jepit rambut. Untuk kasus tertentu, apabila kotoran sulit dikeluarkan, hindari memaksa atau menggunakan alat bantu lain. Segera hubungi petugas kesehatan. Tutorial perawatan hidung. Minta lansia untuk mendenguskan udara keluar lubang hidung pelan-pelan. Waktu mendenguskan hidung, kedua lubang hidung harus terbuka. Jangan memasukkan air dan benda apapun ke dalam lubang hidung. Segera lap dengan air dan kemudian keringkan dengan tisu wajah. Kebersihan oral, gigi dan mulut yang kurang baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti pertumbuhan bakteri yang menyebabkan serangan jantung, stroke, pneumonia, dan kanker mulut. Hal yang perlu diperhatikan, cara menyikat gigi yang baik dan benar serta waktu menyikat gigi. Hindari makanan yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, misalnya makanan yang lengket seperti dodol, terlalu manis, terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu asam. Paling sedikit menyikat gigi sehari 2 kali, yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur. Teknik mendampingi lansia sikat gigi. Bentuk sikat gigi yang ramah lansia, cairan kumur yang bebas alkohol dan terdaftar, penggunaan dental floss pada lansia, berkumur sesudah makan. Lakukan dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Tutorial menyikat gigi. Menyikat mulai dari bagian atas dan bawah gigi, bagian dalam dan bagian belakang gigi, bagian dalam dan bagian luar gigi, bagian geraham atau gigi paling belakang, bagian lidah dari dalam keluar, pangkal ke ujung. Teknik merawat gigi palsu lansia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan gigi palsu bagi lansia yang menggunakan gigi palsu. Untuk lansia yang sudah tidak memiliki gigi, bersihkan gusi dan rongga mulut dengan kasa yang sudah dibasahi dengan air. Bersihkan gigi palsu dengan cara cuci gigi palsu pada air mengalir, atau jika sulit, siapkan baskom untuk menampung air. Gunakan sikat gigi dengan pasta gigi untuk membersihkan gigi palsu. Rendam dalam wadah bersih berisi air setelah dibersihkan. Bilas saat akan digunakan kembali. Berkumur sebelum memakai gigi palsu.
Lepaskan gigi palsu sebelum tidur. Jangan letakkan gigi palsu di atas wastafel karena khawatir akan jatuh. Untuk lansia yang hanya dapat berbaring, tetap lakukan perawatan kebersihan mulut dan gigi. Posisikan setengah duduk dengan mengganjal dengan bantal. Gunakan kasa yang sebelumnya telah dibasahi. Hindari menggunakan air secara langsung untuk menghindari resiko tersedak. Tutorial perawatan kuku. Cara memotong kuku yang baik. Rendam kaki dan tangan dengan air hangat agar kuku lebih lunak dan mudah dipotong. Memotong kuku jangan terlalu pendek dan jangan terlalu melengkung ke dalam, terutama untuk penderita kencing manis. Bila kuku retak atau terkelupas, oleskan krim atau lotion berpelembab. Tutorial perawatan kaki. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jika kaki suka berkeringat, seringlah dicuci dan dikeringkan. Gunakan ukuran sepatu yang sesuai, sol sepatu yang lentur dan tidak licin. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan katun. Selalu gunakan alas kaki yang tertutup agar terlindungi dari benda tajam, terutama untuk lansia yang menderita kencing manis. Penggunaan alas kaki yang tidak sesuai, khususnya pada lansia yang mengalami masalah kesehatan kencing manis, dapat menyebabkan kemerahan akibat adanya penekanan yang berlebihan. Tutorial perawatan alat kelamin dan sekitarnya. Siapkan sabun berpelembab dan air hangat. Pasang pispot senyaman mungkin. Siram dengan air dan cuci daerah alat kelamin dan sekitarnya dengan sabun, kemudian bilas dengan air. Arah membersihkan alat kelamin. Laki-laki, dari ujung kemaluan ke arah pangkal kemaluan hingga anus. Wanita, dari arah atas ke arah bawah, meliputi bibir dalam dan luar kemaluan hingga anus. Keringkan dengan handuk bersih. Apabila lansia masih mampu dan berkeinginan untuk membersihkan alat kelamin dan sekitarnya secara mandiri, dapat diberikan dengan air, sabun, dan waslap basah. Ganti celana dalam setiap selesai mandi dan setiap kali jika terkena kotoran atau basah. Hindari penggunaan tisu basah agar tidak terjadi iritasi. Membantu lansia berpakaian. Menyiapkan baju lansia dengan ciri-ciri, baju, celana, dan sepatu yang ramah lansia. Pilih baju yang memungkinkan lansia untuk berpakaian tanpa membutuhkan banyak bantuan. Contohnya, sepatu slipper, sweater v-neck, t-shirt longgar, pakaian berkancing depan atau clip-on. Memandikan, berpakaian, dan berdandan pada lansia membutuhkan waktu yang panjang. Maka sebagai caregiver, haruslah sabar karena akan dilakukan berulang-ulang setiap hari. Berikut adalah hal-hal yang harus diingat dan diperhatikan dalam membantu lansia melakukan perawatan diri. Pertama, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah membantu lansia. Kedua, gunakan masker penutup hidung dan mulut. Ketiga, mengikat rambut atau menggunakan penutup kepala agar tidak terganggu pandangan lansia dan tidak mengkontaminasi pekerjaan atau prosedur yang sedang dilakukan. Keempat, perhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pada lansia. Dan yang kelima, jika perawatan dilakukan di kursi roda, pastikan roda terkunci dan lantai tidak licin.